Janji Allah sebagaimana Allah memberkati Abraham, saya berdoa juga supaya kita semua ya juga berhak menerima berkat Abraham ya. Oke. Maka itu Bapak Ibu, saya ingin pesan buat kita sekalian, mari kita belajar untuk memberkati keturunan Abraham di dalam doa kita, ya, memberkati bangsa Israel hari ini. Abraham punya keturunan, anaknya bernama Ishak, ya, cucunya bernama Yakub. Jadi Allah orang Israel, mereka disebut sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Saudara, ini menunjukkan ada di dalamnya ada Trinitas, saudaraku. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Saudara tegas dalam Tuhan, jadi saya percaya yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan itu adalah Bapa dan Yesus itu adalah Anak dan Kristus yaitu adalah Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita di akhir zaman ini kita banyak menikmati yang namanya hadirat Roh Kudus. Hari Sabtu kemarin luar biasa dalam ibadah ya CLCC, saudaraku, kita mengalami ya sebuah lawatan Tuhan di sana dan kita akan berdoa lagi untuk sebuah lawatan Tuhan lagi yang Tuhan akan kerjakan ya di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, saya percaya bahwa janji-janji Tuhan yang kita pegang, yang kita dengar di dalam firman-Nya, yang kita imani, janji itu akan digenapi. Tuhan suka menggenapi janjinya ya. Dia Tuhan yang berjanji, dia tak akan pernah ingkar janji ya. Bu Joy suka nyanyikan lagu ini. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Beda dengan manusia. Manusia janji tapi janji-janji tok, ya, janji doang, gombal. Ya, makanya kalau hidup ini engkau tidak mau kecewa, jangan berpegang pada janji manusia. Berpeganglah pada janji Tuhan. Katakan amin. Banyak orang kecewa, banyak orang susah, sedih, sakit hati. Kenapa? Karena yang dia pegang itu janji manusia. Janji manusia boleh gagal, boleh tidak bisa digenapi, ditepati. Tapi jangan pernah kau ragukan janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji memulihkan engkau, engkau pasti pulih secara total. Baik kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, rumah tanggamu pulih. Kalau Tuhan berjanji memberkati hidupmu, nggak ada yang bisa menghambat, menghalangi berkatmu. Amin. Kalau Tuhan berjanji mengangkat engkau menjadi kepala, sungguh itu akan terjadi. Engkau akan menjadi seorang kepala. Amin ya. Kalau Tuhan berjanji itu menolong engkau, engkau pasti ditolong oleh Tuhan. Jadi hidup ini, kita hidup ini bukan karena apa kata orang, apa kata dokter. Ya, dokter boleh berkata penyakit itu nggak bisa disembuhkan. Seperti yang kami alami Bapak Ibu. Saat saya di rumah sakit di Malaysia, dokter mengatakan dan ibu saya mendengar itu. Karena saya waktu dalam keadaan koma, ya sudah nggak sadarkan diri. Lalu ibu saya bilang, itu kan baru kata dokter, belum kata dokter saya, Yesus Tuhan, dokter di atas segala dokter. Dokternya kaget aku. Dia bilang, ibu orang percaya? Ibu saya bilang, iya, saya percaya. Dan dia minta izin untuk mendoakan saya, dan mujizat ajaib terjadi. Amin ya. Sesuai dengan Markus 16 ayat 18, tanda-tanda ini menyertai setiap orang yang percaya. Salah satu tanda ketika mereka tumpangkan tangan atas orang sakit disembuhkan Tuhan. Amin ya. Jadi saya percaya Alkitab ini semua adalah janji-janji Tuhan. Makanya kalau kita lihat Alkitab di Perjanjian Lama, itu janji Tuhan semua tuh. Yang ditulis oleh para nabi, Alkitab di Perjanjian Baru, itu semua janji Tuhan tuh. Yang ditulis oleh para rasul, ya. Jadi ini adalah perjanjian. Nama perjanjian itu kan di antara kedua belah pihak, ya. Kalau satu pihak saja itu tidak akan kuat. Jadi harus ada dua-duanya perjanjian. Nah, dan saya berdoa hari ini engkau juga membuat satu perjanjianmu dengan Tuhan. Ketika engkau membuat satu perjanjian, sebuah komitmen yang kuat dengan Tuhan, Tuhan tidak akan eman-eman memberkati saudara sekalian. Ya, Tuhan tidak akan tanggung-tanggung untuk memberkati saudara sekalian. Di Alkitab tuh ada orang yang berjanji kepada Tuhan. Contoh Yakub berjanji, Tuhan, kalau engkau menyertai aku dan engkau menolong aku boleh selamat di jalan, aku tiba di rumah orang tuaku, maka aku akan mendirikan mezbah bagimu dan aku akan mempersembahkan korban kepadamu di atas mezbah itu dan aku akan memanggil namamu. Dan ternyata Tuhan dengar doa Yakub, ya. Ada lagi yang namanya Yabes, ya. Yabes, suaku, ya.
Dia ini, saudaraku, dia berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan mendengar doanya. Sehingga apa, saudara? Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah, saudaraku. Yabes itu artinya sakit-sakitan. Ya, Yabes. Tapi puji Tuhan, karena dia punya janji dengan Tuhan, Tuhan berkati Yabes, memberkati dia berlimpah-limpah, memperluas daerahnya, ya. Dan tangan Tuhan menyertai dia dan melindungi dia, saudaraku, sehingga kesakitan tidak menimpa dia. Katakan amin, ya. Saya berdoa supaya hari ini Bapak Ibu semua sehat secara rohani, secara jiwani, jasmani, secara ekonomi, keuangan sehat, ya. Semua yang lagi sakit disembuhkan Tuhan. Katakan amin, ya. Itu salah satu janji tentang kesembuhan, saudaraku, yang perlu kita miliki dalam hidup ini. Nah, kita berdoa Bapak Ibu tanggal 28 Tuhan akan memperlebar, ya, wilayah kita untuk kita melayani. Nanti kita akan beribadah di daerah Citraland, ya, di tempatnya Pak Tirto. Oke. Dan tadi malam juga ada seorang bapak juga, dia bicara dengan saya lewat telepon, dia kasih rukonya untuk kita ibadah di situ. Pak John, pakai aja. Ya, pakai aja. Untuk pekerjaan Tuhan, free, gratis. Wow, luar biasa. Puji Tuhan. Kita doakan dia. Dia tanya kapan Pak John mau kebaktian di sini. Oke, nanti saya akan kabari, ya. Itu juga di daerah Citraland, saudaraku. Dan nanti tanggal 12 Oktober, saudaraku, kita doakan, ya. Nanti CLCC punya ibadah grand opening, kita akan adakan di Hotel Max One, ya. Hotel Max One itu di daerah Kertajaya, ya. Kertajaya apa sih? Dharma Husada Indah, ya. Jadi kalau Dharma Husada Indah itu nanti terus Lempeng sampai ke arah utara, baru belok kiri mau ke Karamenjangan. Nah, di situ Hotel Max One-nya di situ, ya, gambarannya itu. Oke, shalom Bu Beli sudah bersama dengan kita, ya, semua sama pagi ini. Iya. Oke, apa Shalom, kabar Bu Bapak Pendeta. Beli? Ya, puji Tuhan, Bapak Pendeta. Oke. Kalau saya bertanya dalam bahasa daerah, Valbehe itu apa baik kah? Kabar baik, ya. Apa kabar? Apa kabar, ya? Valbehe. Boboke, boboke. Bok-bok. Baik-baik ke, baik ke. Boboke. Ya, Baik saja. baik saja, ya. Pak Frans Hangki sampai hafal. Oke. Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu, kita akan lihat, ya, firman Tuhan pagi ini. Oke. Ya. Kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam umat milik Kristus. Katakan umat milik Kristus, ya. Umat milik Kristus. Maka dia juga berhak menerima janji. Janji apa? Janji Allah, ya, karena dia milik Kristus. Milik Kristus. Amin, saudaraku, ya. Banyak orang, Bapak Ibu sekalian, dia kenapa susah, dia kenapa sedih, dia kenapa takut, dia kenapa cemas, dia kenapa khawatir, karena dia lupa akan janji Allah. Nah, Alkitab itu adalah janji-janji Tuhan di situ. Sehingga ketika dia mengalami masalah, dia susah, dia sedih. Kenapa? Karena dia lupa Tuhan sudah berjanji. Nah, Tuhan kalau berjanji itu dia nggak mungkin ingkar janji. Dia pasti tepati janjinya, ya. Saudaraku, memang janji itu benar-benar, saudaraku, dia pasti genapi. Alkitab berkata Allah bukanlah manusia, sehingga ia itu mengingkari janjinya. Nah, ini yang gak bisa dilakukan oleh Tuhan. Ya, Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa lakukan apa saja, saudaraku. Ya, dia bisa lakukan apa aja karena memang dia Tuhan, dia Maha Kuasa. Tapi ingat Bapak Ibu, ada beberapa hal yang gak bisa dia lakukan. Mungkin saudara berpikir, oh, kok bisa? Katanya Tuhan bisa lakukan apa aja, tapi ada beberapa hal yang nggak bisa lakukan. Iya. Dalam hal apa? Kita lihat yang pertama. Dalam hal selaku dosa. Tuhan tidak bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena dia itu pribadi yang kudus. Amin, saudaraku. Yang kedua, Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya sebagai Allah pencipta alam semesta ini. Ya, keberadaannya itu sangat-sangat terbukti. Dia menciptakan alam semesta karena Tuhan itu Allah. Ada, ya, Tuhan itu ada bersama kita. Jadi itu yang nggak bisa suatu disangkali, ya. Nah, yang ketiga yang nggak bisa Tuhan lakukan,
yaitu Tuhan tidak bisa memuji menyembah dirinya sendiri. Amin ya. Maka dia menciptakan manusia di bumi dan malaikat di sorga untuk apa? Menyembah dia. Itu dia Amin. Bapak Ibu yang Tuhan nggak bisa lakukan. Dan yang keempat, yang nggak bisa Tuhan lakukan, dia nggak bisa mengingkari janjinya. Katakan amin ya. Suami boleh ingkar janji, istri boleh ingkar janji, anak boleh ingkar janji, menantu mertua boleh ingkar janji, sahabat baik, teman dekat, teman jauh, saudara-saudara terkasih, yang lain bisa ingkar janji. Tapi Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Apa yang dia janjikan dalam firman-Nya dia akan genapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi satu yang tidak akan pernah lenyap, yaitu janjinya, firman-Nya. Dan itu yang membuat kita hidup sampai hari ini dan sampai kekekalan. Katakan amin ya. Oke. Dan Amin. ini dapat kita pelajari Bapak Ibu di dalam 2 Korintus 10 ayat 7 sampai 9 ya. Dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam umat milik Kristus. Haleluya. Amin ya. Kemuliaan Allah dalam umat milik Kristus ini perlu kita mengerti. Karena banyak sekali di luar sana, banyak mereka tidak mengerti tentang kemuliaan Allah dalam umat milik Kristus. Apakah dia Kristen? Ya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Ya, dia di gereja. Apakah dia ikut melayani di dalamnya? Ya, dia ada di dalamnya melayani. Tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam umat milik Kristus. Nah, bersyukurlah Bapak Ibu, di dalam ibadah gereja CLCC ini sudah dituntun terus, dibukakan terus rahasia-rahasia sehingga kita bisa mengerti tentang kemuliaan Allah. Ya, sepanjang tahun ini kita bicara tentang kemuliaan Allah di dalam apa, di dalam apa, di dalam apa. Dan pagi ini kita bicara kemuliaan Allah dalam umat milik Kristus ya. Oke, mari kita lihat ciri-cirinya sebagai berikut. Siapakah dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa saudaraku? Pertama, dia mengerti. Amin ya. Mengerti dulu, understanding ya. Mengerti kapan? Saat dia menengok di depan mata bahwa dia adalah benar-benar milik Kristus. Nah, saya ingin tanya Bapak Ibu, pagi ini siapa yang percaya bahwa engkau dan saya adalah benar-benar milik Kristus? Lambaikan tangan. Yang percaya kita adalah benar-benar milik Kristus. Amin. Paulus berkata, hidup bukan aku lagi, tapi Kristus. Ya, jadi kita ini benar-benar milik Kristus. Kita lihat dulu ya, dari 2 Korintus 10 ayat 7. 2 Korintus 10 ayat 7. Tengoklah yang nyata di depan matamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Amin. Amin ya. Itu adalah permintaan Paulus. Jadi kalau jemaat berpikir, jemaat di Korintus berpikir, karena ini surat ini dia tulis kepada jemaat di Korintus ya. Kalau jemaat di Korintus berpikir bahwa mereka adalah benar-benar milik Kristus, maka saatnya jemaat di Korintus juga berpikir bahwa kami Paulus sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan juga adalah milik Kristus ya. Jadi baik jemaat Tuhan maupun hamba Tuhan, kita adalah milik Kristus. Katakan amin. Ini yang pertama dulu. Kita punya understanding yang benar tentang ini ya. Karena banyak orang gak menyadari bahwa dia itu adalah milik Kristus. Nah, dari mana kita tahu bahwa kita adalah milik Kristus? Dan kapan itu terjadi? Pada saat Yesus mati di atas kayu salib, dia telah menumpahkan darahnya dan dia telah menebus dosamu dan dosaku yang kita tidak bisa pernah membayarnya sampai kapanpun ya. Orang-orang kaya, orang-orang yang terkenal yang kekayaan melimpah, mereka nggak bisa juga menebus dosa mereka karena harga penebusan terlalu mahal. Hanya bisa dilakukan oleh Kristus Yesus dengan cara dia mati di atas kayu salib menumpahkan darah. Dia menebus, kata menebus itu dari kata redeem, bahasa Inggris. Redeem itu artinya membayar lunas. Makanya sebelum Yesus mati, satu perkataan yang dia ucapkan yang terakhir sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, sudah selesai. Ya, tetelestai. Artinya has finished. Jadi disitulah, sejak itu kita menjadi milik Kristus. Katakan amin. Ya, dan itu Paulus sadar bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus
yang hidup dalam aku. Katakan amin ya. Jadi ingat Bapak Ibu, hidup saya ini bukan milik kita, tapi ini adalah milik Kristus. Ya, kalau dia mau ambil kita nggak bisa apa-apa, saudaraku. Kalau Dia izinkan kita hidup terus sampai dia datang, puji Tuhan, itu anugerah. Ya, jadi kita siap saja, saudaraku. Kapan waktunya kita nggak tahu. Bagian kita lakukan, yaitu beribadah, sembahyang, memuji, menyembah Tuhan. Bagian dia adalah menolong kita, memulihkan, memberkati, menyembuhkan, memberikan pertolongan, keselamatan, memberikan mujizat. Itu bagian dia, ya. Dan bagian kita adalah kita banyak lebih hari mengenal pribadi dia lewat ibadah-ibadah seperti ini. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Setelah dia mengerti, sekarang ini dia ya naik ke tahap berikutnya, yaitu memahami. Memahaminya bagaimana, saudaraku? Memahami bahwa betapa pentingnya dia menerima kuasa yang dikaruniakan, ya, yang dianugerahkan untuk apa? Membangun. Bilang untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan umat Tuhan. Ya, ini penting Bapak Ibu. Jadi kalau orang itu mengerti dia itu milik Kristus, maka dia itu memahami Bapak Ibu, ya. Dia memahami betapa pentingnya kuasa yang dianugerahkan pada dia itu untuk membangun, ya. Nah, ciri daripada orang umat Tuhan milik Kristus itu dia membangun. Tapi kalau bukan milik Kristus, dia nggak membangun, dia malah meruntuhkan, ya. Oke, mari kita lihat 2 Korintus pasal 10 ayat 8. 2 Korintus 10 ayat 8. Tetapi, bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Amin. Amin. Jadi orang yang menyadari bahwa dia itu adalah milik Kristus, dia membangun, ya. Intinya begitu Bapak Ibu. Beda dengan orang yang bukan menjadi milik Kristus, sukanya meruntuhkan, menjatuhkan, ya, menghancurkan. Nah, itu yang beda antara milik Kristus dan bukan milik Kristus. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi sampai sini pahamnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga. Wah, ini lebih dahsyat lagi. Yang ketiga, dia mengakui, ya. Mengakuinya bagaimana? Mengakui bahwa dia tidak mau, ya, kelihatan seolah-olah menakut-nakuti umat dengan suratnya. Jadi gak ada semacam ancaman, ya, bagi umat Tuhan. Nah, inilah seorang yang menyadari bahwa dia itu milik Kristus. Mari kita lihat, ya. 2 Korintus 10 ayat 9. 2 Korintus 10 ayat ke-9. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Amin. Nah, kalau sekarang kan pakai WA, ya, isinya ancam segala macam. Bapak Ibu, itu orang milik Kristus nggak perlu seperti itu, Bapak Ibu, ya. Ketika engkau dalam persoalan, dalam masalah, sudah kirimkan permohonan doa kepada Tuhan, ya. Hadir dalam ibadah doa mujizat. Saya percaya doa-doamu didengar oleh Tuhan, ya. Kemarin ketika kita dalam pengurapan Roh Kudus pun, teman-teman yang maju dapat lawatan Tuhan, ya. Mereka kesaksian bahwa ternyata Tuhan meneguhkan mereka di saat-saat mereka dalam persoalan pergumulan, ya, diteguhkan. Dan yang ikut juga lewat online Bapak Ibu, mereka tentunya juga dikuatkan, dihiburkannya lewat firman Tuhan yang disampaikan. Nah, ibadah-ibadah seperti ini kita butuh firman Tuhan, ya. Oke, lalu kita lihat sekarang apa hasilnya, ya, bagi orang percaya mengerti ada kemuliaan Allah dalam milik Kristus, ya, umat milik Kristus. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia juga harus berpikir, ya, berpikir di dalam hatinya bahwa dia adalah milik Kristus. Saudara-saudara, Tuhan ingin engkau pikirkan di dalam hatimu, rasakan bahwa engkau itu adalah milik Kristus. Kalau engkau adalah milik Kristus, kenapa engkau harus susah? Kenapa harus engkau sedih? Kenapa engkau harus kecewa? Kenapa harus engkau putus asa? Enggak perlu, Bapak Ibu. Ya, kalau kita ini miliknya, dia sang pemilik hidup ini, dia bertanggung jawab, katakan amin, ya, atas hidup kita. Kita lihat 2 Korintus 10 ayat yang ke-7. 2 Korintus 10 ayat ke-7. Tengoklah yang dinyatakan di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya
bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti Dia. Amin. Amin. Jadi kalau seorang istri berdoa kepada suaminya, Tuhan suamiku milik Kristus. Tuhan yang menolong dia, Tuhan yang mengatur dia, Tuhan yang menjaga dia, Tuhan yang memberkati dia. Kan harusnya begitu, ya. Seorang suami pun berdoa kepada istrinya, Tuhan istriku milik Kristus. Tuhan yang menjaga dia, menolong dia, Tuhan mengubahkan dia, ya kan seperti itu. Anak pun demikian, kau doakan anakmu, menantumu, Tuhan mereka milik Kristus. Tuhan kasihani, Tuhan selamatkan, Tuhan berikan dia di jalan yang benar. Nah, harus doa seperti itu Bapak Ibu ya. Baru kita akan lihat kuasa Tuhan bekerja dahsyat. Oke, kita lihat ya. Yang kedua, haleluya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tidak akan mendapat malu. Katakan amin ya. Tidak akan mendapat malu. Kapan? Saat dia berbicara akan firman Tuhan. Alkitab berkata orang yang percaya pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Ya, kita lihat ya. 2 Korintus 10 ayat 8. 2 Korintus 10 ayat 8. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Amin. Aku tidak akan mendapat malu ya, karena dia suka membangun. Kalau suka meruntuhkan pasti mendapat malu ya. Oke. Dan yang ketiga yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak merasa ditakuti dengan surat-surat dari pemimpinnya. Ya, mari kita lihat 2 Korintus 10 ayat yang ke-9. 2 Korintus 10 ayat ke-9. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakuti kamu dengan surat-suratku. Amin. Amin ya. Jadi hatinya tenang, hatinya damai ya. Hatinya bahagia sekali, tidak ada semacam ketakutan di dalam hatinya. Karena dia sadar bahwa dia adalah milik Kristus ya. Orang yang sadar kalau dia adalah milik Kristus itu hatinya tenang, hatinya damai, hatinya bahagia. Katakan amin ya. Ada orang yang mungkin hartanya melimpah, uangnya banyak ya. Nolnya itu sampai nggak bisa terbilang. Tetapi kalau dia tidak menyadari dia milik Kristus, gampang dalam keadaan susah, sedih, dalam keadaan stres Bapak Ibu ya. Karena jiwa manusia tidak akan pernah bisa dipuaskan dengan apapun. Dengan uang pun gak bisa, harta pun gak bisa, dengan apapun tidak akan pernah bisa memuaskan jiwa manusia. Sampai jiwanya itu dia bawa kepada Tuhan dan diisi dengan firman ya, baru di situ dia akan hatinya tenang. Katakan amin ya. Haleluya, amin. Kita semua bahagia hari ini, kita sudah dengar firman, ya firman ini lebih besar, lebih berharga dari harta kekayaan manapun, daripada dari emas, perak, ya dari kekayaan manapun. Engkau punya harta yang abadi ini, yang tidak akan pernah dirusak oleh ngengat dan karat, ya. Di bumi ini ngengat dan karat merusak semuanya. Saudara lihat, besi kena hujan panas, dia berkarat, hancur, ya. Kayu kena hujan panas, lapuk, hancur. Apalagi Bapak Ibu, ya plastik kena api panas, meleleh, hancur juga. Kertas kena koyakan, sobek, hancur juga. Manusia pun akan mati, nggak ada yang kekal. Firman itu tetap kekal selama-lamanya. Nah, ini adalah harta kita Bapak Ibu, yang kita bawa sampai nanti pada kekekalan ya. Semua boleh lenyap, semua boleh hilang, tapi selama ada firman Tuhan dalam hidupmu, maka engkau punya jaminan akan pemeliharaan Tuhan. Karena Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja. Roti itu adalah hasil kerja keras, upaya, hasil keringat manusia. Bukan karena itu saja engkau bisa hidup, tapi engkau hidup dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkati kita semua di pagi hari ini. Amen. Dan Ibu Fang Fang Lai akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Pak John. Kami bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur. Kami bisa menerima perkataan-Mu, kami bisa menerima makanan dan sehat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami itu selalu punya arti dalam kehidupan-Mu. Bapak, tolonglah kami, pimpinlah kami, tuntunlah kami, dengan nasihat-nasihat yang Kau berikan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, ya, menjadi kesehatan, menjadi kekuatan, menjadi kesembuhan dalam setiap
pemberian yang penuh kemuliaan, yang penuh kedahsyatan, yang penuh kegagah perkasaan, yang kau curahkan, yang kau limpahkan pada siapapun juga, pada teman-teman kami CLCC, pada teman-teman kami di sekitar kami juga. Kami percaya, kami yakin bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami satu persatu. Bapak, Engkau memberikan hikmat marifat surgawi pada Pak John, pada seisi keluarga besarnya, maupun Ibu Cinta, maupun ketiga anaknya juga. Engkau memberi kekuatan, memberi kesehatan, memberi damai sejahtera, sukacita, umur panjang dalam setiap apapun yang dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang kau berikan dalam kehidupannya. Kau memberikan hikmat marifat surgawi. Engkau memberikan pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu yang terbesar, yang tertinggi, yang terhormat, yang tersanjung. Kami mengucap syukur bahwa Engkau membawa kami untuk mengerti segala-galanya, untuk taat kepada perintah-perintah-Mu, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Itulah suatu kekuatan, kesehatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas hadirat-Mu membuat kami selalu mempersonakan kehidupan ini yang tidak yang membutuhkan kesehatan, Engkau beri kesehatan, yang membutuhkan pekerjaan, Kau beri pekerjaan yang baru, Kau beri pekerjaan yang antusias, yang penuh otoritas, yang penuh kualitas. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus yang memberi kami makanan yang sehat. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk doa penubuhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Fang Fang Lai. Amin. Pak John. Terima kasih Pak Lukas. Ya, praise God. Ya, silakan Bu Joyce. Saya minta Mazmur 16 itu ayat berapa, Pak John? Nah, Mazmur 16. Yang waktu Pak John sakit itu loh. Oh, Markus 16. Ya, Injil Markus ya, Markus 16 ayat 18. Ayat 18. Ya. Kita juga minta renungan yang pagi nanti dikirim ke tempat saya, Pak John ya. Oke, sip. Ya, terima kasih Bu Luar biasa, Joyce. luar biasa. Amin. Terima kasih. Ya. Sama-sama Bu Joyce. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas. Ya, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Nya pagi hari ini membangkitkan semangat iman kita kembali. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama, baik saya maupun Bapak Ibu yang hadir pada ibadah pagi hari ini, mari kita sebagai umat milik Kristus, kita tetap harus yakin percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus janjikan pada kita itu ya dan amin. Amin Bapak Ibu. Karena di dalam nats Alkitab tadi terambil dari Galatia ayat 3 ayat 29 bunyinya, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka saya dan Bapak Ibu sekalian juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin Bapak Ibu. Itu nats Alkitab yang diajarkan, yang diberikan pada kita pagi hari ini. Kita imani, kita tangkap, kita yakini bahwa kita adalah milik Kristus. Kita adalah keturunan dari Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Kita akan berhak menerima janji-janjinya pada kita. Amin Bapak Ibu. Mari pagi hari ini kita saling mendukung dalam doa, saling memberikan kekuatan satu sama lain, bahwa tidak ada di dalam siapapun juga di dalam hidup kita ini yang bisa dapat menjadikan persandaran buat kita selain hanya Tuhan Yesus Kristus, selain hanya kepada firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan itu hidup. Firman itu adalah pelita buat kaki kita dan terang buat jalan-jalan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Biarlah apa yang tadi Ibu Fang Fang Lai doa, biarlah firman itu menjadi makanan buat kita, menjadi kesegaran buat tubuh kita, khususnya keimanan rohani kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bangkit ya di dalam menjalani
hari-hari kehidupan kita, setiap pergumulan, permasalahan, Bapak Ibu sekalian maupun saya sendiri, kita tetap, yaitu ada pujian kan, gandol Gusti, kita selalu mendekatkan diri kita pada Tuhan. Tidak ada lain selain hanya Tuhan Yesus lah yang bisa dapat memberikan pertolongan. Kita pegang janjinya, firman-Nya itu buat kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Biarlah Roh Kudus terus bekerja terus di dalam kehidupan kita, membangkitkan semangat hidupan kita Amin. dari hari ke hari, bahwa kita percaya bahwa kita tidak akan pernah tinggal sendirian, bahwa kita ada Amin. Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya, firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih Pastor John. Terus kita sebagai jemaat-jemaatnya terus mendukung di dalam pelayanan Pastor John yang begitu setia, memberkati kita setiap hari dalam ibadah pagi, ibadah siang, ibadah malam, firman-firman-Nya yang ditaburkan selalu baru setiap hari buat kita. Mari kita dukung Pastor John di dalam pelayanannya, juga di dalam kesehatannya. Kita terus dukung, doa diberikan kesehatan yang lebih lagi, ekstra kekuatan, semangat terus yang menyala-nyala di dalam Pastor John Sarbunan, agar semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan, bersama-sama untuk datang beribadah, percaya pada pribadinya itu Tuhan Yesus Kristus saja. Kita terus dukung dalam doa. Amin Bapak Ibu. Dan juga pada Ibu kita yang juga setia menamini pelayanannya dimanapun Pastor John pergi, Ibu Sinta selalu menemaninya, memberikan kekuatan, semangat terus di dalam sama-sama melayani gereja CLCC untuk menjangkau jiwa-jiwa. Semakin banyak, semakin hari kita memenangkan jiwa. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Pastor John, terima kasih Bu Sinta atas pelayanannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga saya mengucapkan terima kasih pada Mas Samuel Christian yang tadi sudah berdoa untuk pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Semangat Mas Samuel Christian. Salam buat keluarga semua, Mama, keluarga besar yang ada di Pacet. Tuhan Yesus berkati ya. Amin. Dan juga kepada Bu Fang Lei, dia juga sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dan juga pada Pak Frans Angki Kuara yang tadi juga sudah berdoa untuk sebelum ibadah kita dimulai. Tuhan Yesus memberkati Pak Frans Angki. Semangat Pak Frans Angki. Haleluya. Siap. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prapetik. Doa prapetik juga yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan luar biasa, yang ada naun jauh di sana di daerah Kediri, yaitu Ibu Yeti Sulistiorini. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Yeti. Semangat Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Lukas. Semangatnya hebat sekali, mantap. Terima kasih. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. John Sarbunan, MA, dan juga Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC via Zoom di pagi hari yang indah ini. Saya akan menaikkan doa profetik 1. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat. Hari ini mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia
semakin baik dan stabil. Amin. I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC dan Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan. Kurang naik, Pak John. Oke. Sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Gereja I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani Yes. terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti. Terima kasih, Pak John. Praise God. Haleluya. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini yang sudah menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu Yeti. Semangat. Amin. Salam buat Amin. keluarga semuanya. Haleluya. Ya. Terima kasih Pak Lukas. Semangat, hebat, mantap. Haleluya. Terima kasih. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya yaitu pengumuman yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang juga dipakai luar biasa yang ada juga nan jauh di sana. Ibu Andri Marantika dari Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilakan Andri. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih Pak John. Terima kasih teman-teman Praise God. semua. Shalom semuanya. Shalom. Iya, maaf Pak John tadi masuknya terlambat soalnya. Oke. Mungkin sinyal juga, tapi ternyata mungkin HP saya penuh dengan tugas kantor. Akhirnya mental. Saya masuk begitu saya refresh baru bisa masuk kembali. Puji Jadi Tuhan. saya sempat ngomong sama Pak Lukas, maaf Pak Lukas saya masuk berusaha tapi tidak bisa masuk mental terus. Tapi puji Tuhan saya bisa masuk. Setelah HP saya refresh. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC pada pagi hari ini. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan ibadah CLCC pada hari Sabtu 28 September 2024 pukul 10.00 WIB bertempat
di rumah. Ya, Bertempat. ini nanti tempatnya ini nanti di tempat Pak Tirto ya, Bapak Ibu, nanti di Ubaya. Oke. Iya. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Nini, Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial happy birthday bulan September 2024, tanggal 22 September 2024, Lovelin 3 tahun, cucunya Ibu Joyce Putirai Sidoarjo. Tanggal 23 September 2024, Ibu Sandra Tikualu, Hamburger, Jermani, putrinya Bapak Ibu Bruri Tikualu. Tanggal 23 September 2024, Ibu Joyce Putirai 65 tahun Sidoarjo. Tanggal 24 September 2024, Ibu Vita Michael Kuswandi, menantunya Ibu Nini Herawati, Surabaya. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info gereja CLCC, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Ya, amin. Terima kasih Pak John. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Andri Marantika yang sudah bertugas menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Puji Tuhan akhirnya Ibu Andri bisa masuk di dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Semangat Ibu, Tuhan Yesus Semangat. di Kediri. Amin. Haleluya. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan, di mana kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama bangkit dalam kehidupan kita. Yakin bahwa firman yang ditaburkan pagi hari ini, temanya kemuliaan Allah dalam umat milik Kristus. Kita percaya bahwa kita adalah umat-umat milik Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus memberikan janjinya Allah kepada kita. Pasti kita yakini, pasti janjinya ya dan amin atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bangkit di dalam kehidupan kita, apapun pergumulan, permasalahan, pencobaan apapun, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan dan selalu kemenangan buat kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bangkit di dalam hidup kita bersama anak, mantu, cucu, semuanya kita bangkit. Amin. Kita jadi suratan-suratan Kristus yang terbuka. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih sekali lagi yang sudah pelayanan Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi Ibu Andri, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Andri. Iya, terima kasih Pak Lukas. Ibu Yeti, haleluya. Ibu Fang lain juga terima kasih. Pak Frans Angki juga terima kasih. Ya, Adik Christian, Samuel juga terima kasih Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Ibu Joyce Putirai, haleluya. Ini sudah lama tidak kelihatan ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus masih berikan kesehatan buat Bu Joyce ini. Sudah mau ulang tahun ini. Haleluya. Umur baru. Amin. Baru umurnya Bu Joyce baru 65 ini. Tuhan Yesus tambah-tambahkan kesehatan ini. Haleluya. Pak Lukas. Ya. Pak Lukas. 56. Ya. 56 bukan 65. Oh, 56. 56. Oh, puji Tuhan, Bu Joyce umurnya baru 56. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar awet. Ya, diberikan awet muda Bu Joyce Putirai ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Demikian juga
Terima kasih semuanya yang Iya. terutama kakak kita yang tertua, Pak Fran yang luar biasa. Amin. Upayakan Amin. semua yang hadir pada pagi hari ini dekat sama Tuhan. Lebih awet muda. Yes. Terima kasih. Amin. Yesus memberkati. Amin. Iya. Dan juga kepada Ibu Weli Hukubun. Haleluya. Yang juga sudah lama tidak muncul ini. Puji Tuhan. Ibu Weli. Semangat Halo. Ibu Weli. Tetap semangat Pak Lukas karena keadaan saya tidak bisa paksa. Iya. Ya. Haleluya. Pasti ada jalan keluar ya Bu Weli. Semangat Amin. terus. Amin. Ya. Ibu Weli bisa disembuhkan. Sudah disembuhkan. Sudah Amin. diberikan Amin. kesehatan. Amin. Amin. Salam buat keluarga semua yang ada di Papua. Sehat-sehat selalu. Diberkati selalu. Amin. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih juga kepada Ibu Meliawati, Ibu Sinta. Juga terima kasih Ibu Gembala kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa juga. Semangat Ibu Cinta, semangat, 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 semangat. Haleluya. Terima kasih juga kepada Ade James, Cindy dan Johan juga terima Ya kasih. Pak, makasih. Iya Ibu Sinta, semangat. Tuhan Yesus berkati. Kita maju bersama. Ya Pak, semangat Pak. Kita lakukan Amin. perkara yang dahsyat, yang besar. Amin Bu Sinta. Amin. Haleluya. Dan juga saya Amin mengucapkan Pak, amin. amin, amin, amin. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Pastor John Sarbunan, gembala kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa. Kita juga dukung dalam doa, di dalam pelayanannya. Semangat Pastor John. Haleluya. Praise God. Berikan umur panjang, sehat selalu, Amin. senantiasa. Makin Amin. banyak jiwa-jiwa untuk datang beribadah, haus dan lapar untuk mencari hadirat Tuhan di dalam ibadah gereja STFCC. Amin. Tuhan Yesus Amin. berkati. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa, bisa menuliskan di depan layar chat atau bisa menyampaikan langsung pada ibadah pagi hari ini dan nanti akan didoakan oleh hambanya Pastor John Sarbunan. Dan saya sepenuhnya pagi ini saya kembalikan pada hambanya Pastor John untuk mendoakan berkat-berkatnya buat kita yang hadir ibadah pada pagi ini. Saya persilakan Pastor John. Amin. Setiap tangan-tangan Mari yang kita angkat tangan kita. menjadi tangan-tangan yang disertai oleh Tuhan. Menjadi tangan yang disembuhkan, tangan yang dipulihkan. Haleluya. Terima kasih atas segalanya bagimu. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang. Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Haleluya. Amin. Yang percaya mujizat Tuhan terjadi sekarang ini, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan hendak mencurahkan kuasanya, mujizatnya, berkatnya atasmu. Siapa yang sakit pagi ini, letakkan di bagian tubuhmu yang sakit. Dan biarkan kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Terima sekarang. Ketika namamu disebutkan, itu artinya sedang terkoneksi dengan kerajaan sorga, sedang tersambung dengan sumber mujizat, sumber kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ibu Fang-Fang lain kau terima
kuasa Tuhan menyembuhkan engkau Ibu Joyce, engkau terima kuasa Tuhan menyembuhkan engkau Ibu Andre, engkau terima kuasa Tuhan menyembuhkan engkau Bapak Lukas Kristen, Amin. engkau terima kuasa Tuhan menyembuhkan engkau adik James, engkau terima kuasa Tuhan menyembuhkan engkau Ibu Welly Hukubun, engkau terima kuasa Tuhan menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Jantungmu, ginjalmu, dalam nama Yesus, kakimu tidak bengkak lagi, semua stabil dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Ibu Yeti Sulistiorini, engkau terima kuasa Tuhan mengalir atasmu dalam nama Yesus. Oh haleluya, Bapak Frans Angki Kuara Emerin, engkau terima kuasa Tuhan mengalir atasmu. Adik Samuel bersama juga dengan ibunya, neneknya, juga terkhusus Tante Yeti, Tuhan sembuhkan dia dalam nama untuk Fenty, dalam nama Yesus, engkau sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Johan Sini James, Ibu Sinta, Ibu Meliawati, kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Aku berkata hari ini dalam nama semua yang hadir, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, studi anak cucu keturunanmu, semua diberkati sebab engkau adalah anak cucu keturunan Abraham. Di dalam Yesus engkau berhak menerima janji-janji Allah, janji tentang kesembuhan, keselamatan, kemenangan, masa depan penuh harapan. Engkau layak diberkati, engkau layak disembuhkan, engkau pantas dipulihkan, engkau pantas mendapat pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus, karena engkau mengerti engkau adalah umat milik Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, dan Tuhan berkati juga untuk Bapak Benjamin Thomas yang sedang Tuhan Yesus mempersiapkan diri seorang calon bupati. Tuhan lancarkan, mudahkan semua jadi sesuai dengan kehendak Tuhan atas perkenananmu. Tuhan engkau yang menolong Pak Benjamin Thomas, juga Pak Frans Angki sebagai yang mendukung bersama dengan rekan-rekan, semua boleh berjalan dengan damai, aman, dan sejahtera di Tuhan daerah Maluku Barat Daya. Terima kasih, percaya semua yang hadir pagi ini, aku berkati engkau di dalam nama Yesus. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, karirmu, bisnismu, diberkati juga setiap apa yang kau lakukan dalam pelayanan. Semua diberkati Tuhan. Tuhan buat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang, tetap naik dan tidak turun, berhasil tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, mengalami kemunculan bukan kemalangan, tetap sehat dan tidak sakit, tetap kuat dan tidak lemah. Engkau dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Segala berkat yang terbaik, berkat kekayaan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Aku berkata hari ini juga Tuhan akan perintahkan burung-burung gagak untuk membawa berkatnya bagimu. Bahkan engkau akan melihat orang-orang berdosa akan ditugaskan Tuhan untuk memberkati engkau, sebab mereka melihat di atas hidupmu, di atas kepalamu ada berkat Tuhan. Nama Tuhan sudah diselipkan atasmu, dan siapa yang memberkati engkau, dia juga akan diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih, kami berkati anak cucu keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel. Tuhan sertai, lindungi mereka, umat pilihanmu, biji matamu, dan kami percaya Tuhan, engkau selalu perintahkan malaikat untuk menjaga mereka. Tuhan, tolonglah umatmu ini Tuhan, walaupun mereka mengalami situasi genting, kami percaya Tuhan akan bertindak sebagai pembela mereka. Terima kasih, kami percaya saat kami berkati mereka, engkau juga memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. 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 God bless you. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak Lukas. Bu Joyce. Bu Pang, Bu Yeti. Ya, terima kasih Bu Iya, Tante Welly, Bu Sinta. Semuanya ya. Semangat, Pak Anggi, terima kasih, semangat. Ibu Meliawati. Semangat. Iya. Shalom buat kita semua. Ya, sampai jumpa lagi. God bless you all. Bye-bye. Terima kasih. Ya, Samuel, salam buat Mama ya. Siap Pastor John. Oma di sana juga buat Pak Darwin ya, dan Pak Raymond semuanya. God bless you. Bye-bye. Joy, salam buat Pak Umar ya. Oke.